Selamat siang sobat. Pada video sebelumnya admin sudah membuat video asal-usul kota Salatiga dan kota-kota yang lain. Silahkan sobat cek video asal-usul yang lain di channel ini. Pada kesempatan kali ini akan membuat video asal-usul kota Semarang. Yang mana cerita asal-usul kota Semarang ini masih ada hubungannya dengan cerita asal-usul kota Salatiga. Langsung saja simak video asal-usul kota Semarang sampai selesai. You and me, we meant to be in the great outdoors. Kota Semarang adalah salah satu kota penting yang terletak di pesisir utara Jawa. Kota Semarang juga sebagai penghubung Jakarta, Surabaya, dan kota-kota di pedalaman selatan Jawa. Kota Semarang memiliki ketinggian dari 2 meter bawah permukaan laut hingga 340 meter di atas permukaan laut. Kota Semarang merupakan kota yang memiliki kondisi topografi yang unik, berupa wilayah dataran rendah yang sempit dan wilayah perbukitan yang memanjang. Dari sisi barat hingga sisi timur kota Semarang, wilayah dataran rendah di kota Semarang sangat sempit. You and me, we meant to be in the great outdoors. Asal-usul kota Semarang. You and me, we meant to be in the great outdoors. Awalnya pada saat itu di Jawa Tengah berdirilah Kerajaan Demak, yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Hiduplah seorang pangeran yang terkenal dari Kerajaan Demak bernama Raden Made Pandan. Beliau terkenal sebagai seorang ulama dan seorang bangsawan, dan banyak orang yang hormat dan segan terhadap beliau ini. Beliau ini memiliki seorang putra yang bernama Raden Pandanarang. Seperti halnya dengan bapaknya, Raden Pandanarang ini terkenal sebagai anak yang baik hati, sopan, ramah, dan berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Raden Made Pandan mengajak anaknya dan para pengiringnya untuk meninggalkan Kesultanan Kerajaan Demak. Kemudian mereka berdua pergi ke arah barat untuk mencari daerah baru yang akan ditempati. Setelah berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya Raden Made Pandan meminta berhenti sejenak dan merasa cocok dengan daerah hutan yang dirasa cocok untuk ditinggali. Hutan itu pun dibuka, lalu didirikan pondok pesantren dan lahan pertanian. Di tempat yang baru tersebut, Raden Made Pandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Lama-kelamaan keberadaan tempat tersebut dan pondok pesantren itu mengundang banyak orang untuk datang menimba ilmu agama di sini. Wasiat Raden Made Pandan. Di tempat inilah Raden Made Pandan merasa senang hidup bersama putranya. Beliau berharap anaknya nanti bisa menggantikannya sebagai guru agama Islam di tempat tersebut. Sebelum meninggal, Raden Made Pandan berpesan kepada putranya agar melanjutkan cita-cita beliau tadi. Raden Pandanarang diperintahkan untuk tidak meninggalkan daerah tersebut, dan Raden Pandanarang diminta untuk menyebarkan agama Islam di tempat itu serta mengelola tanah pertanian di sekitar daerah sana. Wasiat ayahnya tadi benar-benar diperhatikan oleh Raden Pandanarang. Raden Pandanarang menjadi seorang guru agama Islam yang menyampaikan ilmu agama Islam kepada masyarakat sekitar dan mengelola lahan pertanian. Dari hasil pertanian, didapatkan hasil panen bahan pangan yang melimpah. Dan dengan relatif singkat banyak orang datang untuk belajar ilmu agama Islam. Pemberian nama asal-usul kota Semarang. Pada suatu hari, Raden Pandanarang sedang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon yang hijau subur tersebut, terdapat beberapa pohon asam yang tumbuh saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga merasa heran. Mengapa di tanah yang subur tersebut tumbuh pohon asam yang saling berjauhan? Dengan melihat kejadian yang aneh itu,
Raden Pandanarang mengatakan bahwa daerah ini saya beri nama Semarang, yang berasal dari kata asam dan arang-arang, yang mana kata arang-arang berarti jarang-jarang. Demikianlah asal-usul kota Semarang, yang saat ini menjadi kota yang ramai di Jawa Tengah, bahkan menjadi ibu kota provinsinya. Karena jasanya yang telah membuka dan mendirikan pertama kali kota Semarang, yaitu Raden Pandanarang, maka beliau diangkat langsung sebagai pimpinan, serta mendapat gelar Ki Ageng Pandanarang I.